Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya, Kanidia balik lagi nih dengan another question dari soal KSNP Ekonomi 2020. Alhamdulillah Kanidia udah bisa dapat soalnya, dan ini soalnya dapat dari gurunya Kanidia. Terima kasih banget Pak Rahman. Beliau adalah pembina OSN Kanidia dulu waktu masih SMA. Dan ya semoga Pak Guru senantiasa dimudahkan segala urusannya dan nanti mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Soal kali ini kita bakal bahas soal nomor 1 dan 2 ya. Jadi langsung aja kita baca soalnya ya. Nomor 1. You live in a village and one day there's a factory in your village got thrown waste in the river. The smell of the waste is very bad and it bothers you. In economics, it means you are experiencing A. Positive externalities, B. Free rider, C. Negative externalities, D. Public goods, or E. Private goods. Ya, jadi kita artiin dulu ya. Kamu tinggal di sebuah desa dan suatu hari ada industri, ada pabrik yang di desa kamu yang membuang limbah itu ke sungai. Nah, bau dari limbah itu sangat buruk dan it bothers you, mengganggu kamu banget. Nah, dalam ekonomi, kamu itu lagi mengalami apa sih namanya? Apakah eksternalitas positif, free rider, apa sih bahasa Indonesia free rider ya? Penumpang bebas kali ya? Gak tahu ya, kan dia waktu kuliah soalnya cuma pakai istilah free rider doang ya. Negative externalities, eksternalitas negatif, barang publik atau barang private. Nah, ya pertama-tama kita di sini kalau kalian perhatiin ya di bagian A dan B itu mengenalkan konsep eksternalitas ya. Jadi kalau di ekonomi kita mengenal istilah eksternalitas. Nah, eksternalitas itu sebenarnya apa sih Kak? Eksternalitas itu bisa kita bilang merupakan biaya atau manfaat. Nah, kalau kalian mau bilang ini hal buruk, ini hal baik juga boleh. Hal buruk atau hal baik yang terjadi dari suatu sebagai aktivitas dari suatu kegiatan ekonomi, dan sayangnya biaya atau manfaat ini itu tidak terhitung dalam perhitungan biaya atau harga barang yang diproduksi. Misalnya kayak gini deh, kan dia membuat roti. Kan kalau membuat roti itu akan ada biaya yang kita hitung kan. Tapi ternyata waktu kita membuat roti ada biaya atau ada hal negatif dan ada manfaat atau ada hal positif yang tidak dihitung tapi merugikan pihak ketiga. Oke, jadi eksternalitas ini hanya dirasakan oleh pihak ketiga. Ya contohnya kalau misalnya kan dia buka toko roti, maka yang ada di samping ruko atau toko roti kan dia bisa jadi tiap hari mencium bau roti yang enak ya. Itu bisa dibilang satu hal yang negatif atau positif tuh kira-kira teman-teman. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah di sini tuh kasusnya kita tinggal di desa dan ada industri, ada pabrik yang membuang waste, ada membuang limbah gitu kan ke sungai, dan itu jadinya bau banget dan itu mengganggu kita. Nah itu kalau di ekonomi itu adalah suatu yang sifatnya negatif kan, jatuhnya kayak biaya lah ya. Walaupun kan kita kalau mencium bau busuknya kan gak ada keluar biaya ya. Oke, mungkin bukan biaya atau kalian bisa bilang itu aja, itu adalah hal negatif. Sorry ya, karena dia kok hari ini menjelaskannya aneh ya. sorry. Nah jadi kalau misalnya nanti hasil dari kegiatan ekonomi itu menghasilkan suatu yang negatif bagi pihak ketiga, itu kita sebutnya eksternalitas negatif. Tapi kalau dia sifatnya positif, memberikan manfaat, ya kita sebutnya di ekonomi adalah eksternalitas positif. Contoh eksternalitas positif kayak gini deh. Nah misalnya kita lanjut aja nih. Si factory, si pabrik yang ada di desa itu ternyata posisinya kan ada di desa tuh. Nah biasanya kan jalanan yang ada di desa belum terlalu memadai. Misalnya dia adalah pabrik yang banyak menggunakan alat berat kan. Nah makanya supaya alat beratnya enak masuk keluar desa, atau kalau misalnya dia punya truk yang harus mengangkut banyak barang, dia akhirnya memperbaiki jalanan misalnya. Nah saat dia memperbaiki jalanan, udah pasti ada pihak ketiga yang merasakan akibat dari perbaikan jalanan ya kan, perbaikan infrastruktur. Nah
pihak ketiga mungkin warga di desa itu merasa, wah jadinya karena jalanan lebih baik, kita kalau mau jualan barang dari desa ke kota udah enak mobilitasnya. Jadi distribusinya sudah lebih cepat. Nah jadinya bisa membuat mungkin biaya produksi, biaya distribusi ya, biaya angkut itu menjadi lebih murah. Atau mungkin akhirnya kalau misalnya kalian punya rumah di daerah sana, ya harga perumahan mungkin bisa meningkat karena akses menuju desa itu udah lebih baik. Kayak gitu. Itu yang disebut dengan eksternalitas positif. Kalau negatif kurang lebih seperti itu ya. Sekali lagi ini dirasakan oleh pihak ketiga. Orang yang nggak bersentuhan langsung dengan kegiatan produksi yang dilakukan. Nah kalau di soal ini karena ada waste, lalu si waste ini katanya smellnya sangat very bad dan it bothers you. Jadi ini udah pasti kita sebut sebagai apa? Ya jawabannya negative externalities ya. Eksternalitas yang negatif. Nah kan ini mau jelasin konsep yang selanjutnya nih, free rider. Free rider itu apa ya istilahnya? Penumpang bebas. Sebenarnya free rider itu kalau di ekonomi adalah seseorang yang mendapatkan manfaat dari sesuatu tetapi dia tidak mengeluarkan biaya dari manfaat yang dirasakan. Nah biasanya kan kalau misalnya kita nih, oh kalau saya mau apa ya rasanya kayak saya kalau mau diperiksa sama dokter saya harus bayar dong jasa dokternya, ya kan? Kita mendapatkan satu layanan karena kita bayar. Nah free rider ini dia mendapatkan sesuatu entah itu layanan atau manfaat tapi dia nggak bayar. Nah mungkin kalau kita kasih contoh ini deh di desa misalnya, kalau di desa ternyata pemerintahnya belum belum bisa menyiapkan lampu jalan dan ini dianggap sangat krusial bagi masyarakat desa, akhirnya si masyarakat desa akhirnya mereka ini kan saling ngumpulin duit, terus duitnya dipakai buat beli lampu jalan sebagai penerangan, ya kan. Nah sebenarnya yang akan merasakan manfaatnya bisa kita bilang adalah masyarakat desa kan. Jadi mereka kalau malam hari itu nggak harus khawatir lagi kalau mau beraktivitas karena penerangannya udah cukup memadai. Tapi kalau misalnya ada suatu masa nih, ada orang dari seberang desa atau cuma orang yang lewat aja malam hari, dan dia kemudian merasakan wah enak nih jalan di sini udah lebih nyaman karena udah ada lampu jalan kan. Nah berarti dia lagi merasakan manfaat dari kehadiran lampu jalan, iya kan. Nah tapi dia nggak bayar sama sekali kan ya, cuma lewat doang. Nah itu yang disebut dengan free rider kalau di ekonomi. Free rider sebenarnya nggak melulu negatif ya. Kalau kayak tadi sih, kalau menurut Kanidia sih nggak fine-fine aja ya kalau misalnya kita buat lampu jalan dan alhamdulillah ada yang dapat manfaat. Cuma dalam beberapa case, free rider itu biasanya konotasinya negatif ya. Jadi kurang lebih seperti itu, pengen enaknya aja tapi kalau disuruh bayar gak mau ya. Kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya ada free rider sama pemerintah biasanya dibuatkan mungkin pemungutan pajak atau mungkin kayak retribusi gitu ya, karena kamu sudah merasakan manfaat. Oh by the way kalau tadi eksternalitas negatif itu kan juga sesuatu yang nggak bagus kan ya. Nah kalau di ekonomi itu ada tax ya yang spesial untuk menanggulangi si eksternalitas negatif, namanya Figovian tax ya. Kandidat semoga nggak salah spelling ya namanya ya. Mohon maaf kalau salah spelling, tapi kurang lebih kayak gini lah ya. Kandidat cuma lupa apa ada u apa enggak gitu ya. Figovian tax. Kalaupun salah ini paling pakai u ya. Nanti kalian boleh cross check lagi. Intinya ini adalah tax yang diberikan kalau ada eksternalitas negatif macam itu. Next kita ada public goods and private goods. Nah ini adalah barang yang bisa kita apa ya istilahnya. Ada klasifikasinya sebenarnya ada 4 jenis ya. Jadi Kanidia bakal jelasin. Siapa tahu besok yang muncul di soal itu bukan tentang private dan public tapi dua temennya yang lain. Ya jadi buat kalian yang udah pernah baca pasti udah tahu ya kalau di ekonomi itu goods atau barang itu dibagi menjadi 4 types ya. Ada 4 types of goods dan dia bisa kita bagi berdasarkan ini deh. Kalau mau simple gimana sih? Sorry, karena itu udah lama nggak pakai word jadi bingung. Sorry ya. Ya kurang lebih kayak gini. Jadi barang itu sifatnya di ekonomi ya. Ada yang sifatnya excludable. Kan ada perlu hapus tulisannya nggak jelas. Bentar ya. Jadi ada yang sifatnya excludable.
Excludable itu kalau kita lagi pakai, kita bisa melarang orang untuk menggunakannya. Excludable. Nah, tapi ada juga barang yang sifatnya non excludable. Jadi kita nggak boleh bilang, ini saya hanya boleh saya yang pakai, kamu nggak bisa. Ya, itu namanya excludable kalau kita larang orang. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa ngelarang orang, namanya non excludable. Lalu yang selanjutnya ada barang yang sifatnya rivalry. Ini perlu persaingan untuk mendapatkannya. Jadi ya kalau misalnya kita udah menggunakannya, orang lain nggak boleh pakai kayak gitu. Pokoknya perlu persaingan lah. Lalu ada yang sifatnya non rivalry. Nah, public dan private goods itu ada di antara 4 types ini ya. Jadi barang itu nanti akan ada 4 typesnya. Jadi ada yang sifatnya dia excludable, kita nggak bisa larang orang untuk menggunakannya. Nah, tapi dia kalau excludable kita bisa melarang orang ya, sorry ya. Kalau rivalry itu kita perlu apa sih istilahnya ya? Perlu pengorbanan untuk bisa menggunakannya. Nah, kalau dia non excludable, kita nggak bisa ngelarang orang untuk menggunakannya. Kalau non rivalry, kita nggak perlu persaingan untuk bisa mendapatkannya. Ya, jadi istilahnya ya effortless lah ya, bener gak sih istilahnya ya, kayak gitulah. Nah, kalau misalnya di ekonomi, barang yang sifatnya non rivalry dan non excludable itu disebut sebagai barang publik ya. Kita mulai dari yang receh-receh dulu. Public goods. Nah, barang publik itu adalah barang yang bisa kita gunakan secara bersama-sama. Jadi kita nggak bisa larang orang. Pertama-tama dia non excludable. Kita nggak bisa larang orang. Oh, ini jalan, ini punya jalan nenek saya. Kamu nggak bisa lewat. Nggak bisa kayak gitu ya. Jalan mah milik kita semua. Lalu non rivalry itu kalau kita udah menggunakan jalan, kita juga nggak bisa larang orang bahwa karena saya lagi ada di jalan ini, kamu nggak boleh lewat ya. Ini hanya boleh saya yang gunakan di waktu yang bersamaan. Nggak bisa kayak gitu. Jalan itu non excludable dan non rivalry ya. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, lawan dari public goods adalah private goods. Ini adalah barang pribadi kita. Nah, misalnya kayak Kanidia sebut pulpennya Kanidia. Ya, pulpen Kanidia bisa ngelarang orang untuk menggunakan pulpen itu. Dan kalau Kanidia lagi pakai, nggak boleh ada orang lain yang juga menggunakannya. Kan nggak ada penggunaan pulpen secara bersamaan ya. Kayak gitu. Nah, lalu apa kabar dengan 2 barang yang lain, Kak? Nah, barang yang ketiga kita bisa bilang bahwa sifatnya itu adalah excludable. Kita bisa melarang orang untuk menggunakannya, tapi kita bisa non rivalry. Kita kalau sudah, maksudnya kayak gimana ya cara menggunakan bahasanya ya, kita bisa menggunakannya secara bersama-sama, itu non rivalry. Excludable itu tapi kita tidak semua orang bisa menggunakannya. Nah, biasanya kalau di ekonomi itu istilahnya adalah club goods. Pakai orang apa ya? Orange kali ya. Jadi adalah club goods, barang klub. Misalnya Kanidia kasih contoh ini aja deh, lapangan golf ya, walaupun Kanidia juga belum pernah ada pengalaman ya. Di lapangan golf itu nggak semua orang kan bisa masuk mengakses semua fasilitas di daerah bermain golf ya kan. Jadi sifatnya dia excludable. Kita bisa melarang orang untuk masuk dan menggunakan fasilitas yang ada. Tapi kalau misalnya udah di dalam lapangan golf, nggak ada persaingan bahwa ini daerah saya ya, kamu nggak bisa masuk. Nah, ini bisa digunakan secara bersama-sama. Jadi dia sifatnya setengah lah ya, setengah private, setengah public. Kayak gitu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kalau rivalry, tapi dia non-excludable, nah contohnya ini ya, common resources. Allahu Akbar, kok tulisan kayak gini ya? Astagfirullah, bentar ya, ini kan dia sangat tidak menyukai, tulisannya sangat tidak baik, sangat jelek ya. Jadi kalau di istilahnya biasanya ada yang sebut common goods, boleh, common resources juga boleh. Resources, oh karena dia samping banget jadi kayak gini, bentar ya, maaf ya. Jadi ini adalah common resources, bentar. Soalnya tulisannya sangat enggak banget, kan dia malu-malu. Common resources. Kalau di beberapa sumber kadang ada yang pakai istilah common goods. Sebenarnya goods mungkin lebih ini ya,
supaya sama-sama good semua ya. Contohnya misalnya kayak gini deh, sumber daya alam, contohnya kayak ikan di laut. Ikan di laut kita boleh bilang gak sih, itu kamu gak boleh mancing di laut itu ya, itu laut kebetulan nenek moyang saya pernah mancing di situ. Boleh gak kayak gitu? Gak bisa ya, makanya sifatnya non-excludable. Kita gak bisa larang orang untuk mengambil ikan di laut. Tapi sifatnya rivalry, ya kalau udah kita miliki ikan di laut itu, kita udah mancing mania, maka nggak bisa ikan itu menjadi milik bersama, nggak bisa dong. Ya yang memilikinya ya yang berhasil menangkapnya ya dengan penuh perjuangan. Kayak gitu. Oke, karena dia mulai ngaco, kita kembali ke soal. Jadi astagfirullah. Ya semoga bisa dipahami ya. Oh gimana sih nih? Sorry ya, kan ini udah lama nggak pakai whiteboard ya. Jadi kalau sifatnya kurang lebih seperti ini ya. Biasanya sih yang paling sering ditanyain itu private and public goods. Tapi kalian pasti tahu deh, common goods or common resources dan club goods macam tuh. Ya, so jawaban nomor 1 emang udah gak ada perdebatan ya. Jawabannya adalah negative externalities. Oke. Move on to the next question, nomor 2. Gubernur Bank Indonesia, ini adalah orang nomor 1 di Bank Indonesia ya, itu dipilih dan diputuskan oleh siapa sih, ditetapkan oleh siapa? Apakah presiden, apakah Dewan Perwakilan Rakyat, C. Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Presiden DPR dan MPR, atau Dewan Pengawas BI. Nah kalau kita bicara Bank Indonesia, di Indonesia sendiri, gubernurnya itu diusulkan oleh Bapak Presiden kita, tapi yang memberikan keputusan final bahwa inilah gubernur Bank Indonesia terpilih, itu tetap diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat ya, anggota legislatif kita. Jadi jawabannya yang bagian B. Ya kandidat rasa itu aja pembahasan untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Semoga kandidat bisa menyelesaikan soal KSNP 2020 sebelum KSN 3. Dan kalau misalnya kalian ini ya kalian mau, kandidat juga mau didoain semoga usaha untuk bisa mendapatkan beasiswa biar bisa sekolah lagi tahun depan dimudahkan. Amin Allahumma, biar bisa semakin bermanfaat. Ya, semua kalian selalu semangat mempersiapkan yang terbaik. Ingat, walaupun nanti ada banyak drama saat KSN, ya seperti waktu KSNK yang ada banyak cerita-cerita, nggak perlu lah ya. Jujur adalah yang paling utama. Jadi tetap menjadi orang yang berintegritas karena itu adalah mahal, sesuatu yang sangat mahal teman-teman ya. Salam sukses selalu, karena berani jujur itu yang paling keren. Thank you, sampai jumpa di video kandidat yang lain. Assalamualaikum.